biasanya ada adik-adik yang biasanya bawa pasukan siklusil ya. Nah, Oke selamat guys, siang, kita selamat mulai datang jalan di bandrosnya guys. 2012. Saya Roro dan Menikmati ini bandros di kota Bandung. rekan saya Abah Tosin sama siapa? Sehat, Ini. semangat ya. Nah ini kita barusan start dari dulu halte yang ada alun-alun suaranya. Bandung. Oke, selamat datang di Bandung Turun Bebas Ibu Bapak KTT. Selama 40 menit ke depan kami akan berbagi informasi mengenai sejarah Kota Bandung, bangunan cagar budaya, dan tentu saja rekomendasi kuliner ya. Oke, kita mulai dari jalan yang kita lewati ini adalah jalan alun-alun timur ya. Nah, trotoar yang di tengah ini adalah Palestine Walk ya. Kenapa dibilang Palestine Walk? Karena sebagai bentuk dedikasi pemerintah dan rakyat Kota Bandung, masyarakat Kota Bandung kepada kawan-kawan kita di Palestina. Dan itu pun atas usul presiden kita ya, Bapak Insinyur Joko Widodo ketika peringatan konferensi Asia Afrika ya. Oke, nah Ibu Bapak Teteh, kalau diperhatikan semuanya warga Kota Bandung atau pendatang warga Kota Bandung lah ya. Nah kalau diperhatikan Bandung seperti museum arsitektur ya, karena di mana-mana banyak bangunan cagar budaya dengan arsitektur yang bagus-bagus, yang cantik-cantik ya. Nah itu biasanya didominasi oleh gaya Art Deco yang memang ketika tahun 20 sampai 30-an itu sedang booming-boomingnya ya. Di masa itulah Kota Bandung dibangun dengan segala sarana dan prasarana serta infrastrukturnya. Oke Ibu Bapak KTT, kita mulai perjalanan kita melalui Jalan Bancai. Nah, ada apa sih di Jalan Bancai ini yang udah setiap hari kita lewatin ini ya? Nah, ini di sebelah kanan ada Penjara Bancai ya. Ini adalah situs Penjara Bancai. Disinilah Bung Karno, presiden pertama kita, pernah dipenjara ya. Bisa dilihat ada patungnya, ada monumen penjaranya juga ya, ada selnya ya. Nah, di Penjara Bancai ini Bung Karno menuliskan pledoinya atau gugatan hukum ya. Nanti kita lihat di mana beliau membacakan atau mengajukan pledoinya ya. Nah, Ibu Bapak KTT bisa mengakses ke penjara ini dari jalan di belakang ruko-ruko ini ya. Nah, tidak dikenakan tiket harga tanda masuk, tapi ada donasi seikhlasnya. Dan biasanya karena masa pandemik dan protokol kesehatan ada pembatasan pengunjung ya. Nah, ini dari sebelah sini bisa diakses ya. Oke. Di sini juga kita bisa lihat di sebelah kanan Ibu Bapak Teteh, ini ada menara. Ini adalah salah satu peninggalan menara penjara situs Penjara Bancai ya. Jadi tinggal satu dari 4 menara yang pernah ada, karena dimakan masa tinggal satu ya. Nah, di sebelah kanan kita ini ada masjid bergaya oriental yang bernama Masjid Al-Imtizan, yang artinya pembauran ya. Kenapa dipilih Al-Imtizan, nama Al-Imtizan atau pembauran? Karena di sini banyak pengusaha keturunan Tionghoa, Arab dan Sundanis ya. Oke. Nah, ini di sebelah kiri kita ada Pasar Cikapundung. Yang menarik dari Pasar Cikapundung ini ada pasar barang antiknya di lantai 3 ya. Jadi Ibu Bapak Teteh kalau mau hunting atau transaksi barang antik bisa diakses ke Pasar Cikapundung lantai 3. Oke, kita mau belok ke Jalan Braga ya. Kita beloknya ke kiri nih ke Jalan Braga. Tapi Ibu Bapak Kang Teteh silakan lihat ke sebelah kanan ada gedung BJB. Ketika masa kolonial ini adalah gedung Denis. Nah, di gedung Denis ini pernah terjadi peristiwa perobekan bendera merah putih biru ya. Jadi birunya disobek. Seperti kejadian ini seperti di Hotel The Orange Surabaya ya. Pada masa itu memang banyak sekali aksi-aksi patriotik para pemuda bangsa ya yang ingin segera memerdekakan bangsa Indonesia. Oke, nah di sebelah kanan kita ada rekomendasi toko kue dan roti. Ini adalah sumber hidangan ya. Nah, ini selain bangunannya juga merupakan bangunan cagar budaya ya. Usaha toko kue roti ini udah sekitar tahun 1950-an ya. Sudah beberapa generasi ya. Oke. Nah, ini di sebelah kanan ada, ini ada yang mau beli oleh-oleh wayang golek ya.
Ini adalah salah satunya. Oke, Ibu Bapak KTT, sepanjang perjalanan di Jalan Braga ini ya, banyak sekali gedung-gedung cagar budaya. Salah satunya adalah ini, Gedung Gas Negara di sebelah kanan kita. Ini adalah kantor administrasi gas negara ketika masa kolonial ya. Jadi kalau sekarang kan PLN ya, dulu adalah gas negara ya sumbernya. Nah, kita bisa lihat ini ada pilar serta lampu ya. Yang warna merah ini adalah salah satu contoh lampu yang menggunakan bahan bakar gas ya ketika masa itu. Nah, Ibu Bapak KTT, di kanan kiri di Jalan Braga ini ya banyak sekali bangunan cagar budaya yang sudah berusia dan lebih dari 50 tahun. Biasanya mereka akan diberikan plakat atau peletakan ya sebagai penanda bahwa ini adalah bangunan cagar budaya. Jadi Ibu Bapak KTT kalau jalan-jalan di Braga bisa sambil update informasi mengenai bangunan cagar budaya di Kota Bandung ya. Nah, misalnya contohnya ini nih di sebelah kanan kita ya. Nih ada Bandung Kids Fun Bandung, Braga Kids Fun Bandung ya. Ada contoh peletakan prasastinya ya. Nah, bisa kita lihat ya banyak sekali kegiatan fotografi street, selfie dan lain sebagainya di Jalan Braga. Nah, ini di sebelah kanan kita ada toko Center Point ya yang berada di Jalan Sunyaraja. Toko Center Point ini Ibu Bapak KTT ya biasanya menjual alat-alat sport dan duplikasi piala ya. Tetapi ketika masa kolonial ini adalah merupakan toko piano ya, dan di lantai 2-nya itu ada studio dansa ya. Jadi biasanya noni-noni Belanda dan para pejabat kolonial itu latihan dansanya di Center Point lantai 2. Nanti di mana dansanya? Nanti kita lihat. Oke, nah ini kita akan melewati jembatan viaduk. Itu di sebelah kiri depan ada kantor pusat PT KAI ya. Udah kelihatan dong ya. Ada lokomotif di sana ya. Siapa lagi yang punya lokomotif ya? Pastilah ya, PT KAI ya. Nah, oke. Ini berdekatan dengan gedung Pakuan Rumah Dinas ya Gubernur Jawa Barat. Oke, kalau tadi kita sudah lihat penjaranya ya, ini di sebelah kiri kita ada gedung Indonesia Menggugat. Nah, disinilah Bung Karno membacakan pledoinya ya, ini dia ya, membacakan pledoinya ya, menuntut pembebasan, tapi akhirnya hanya mendapat keringanan dan akhirnya beliau dipindahkan ke penjara juga, namanya penjara Sukamiskin. Oke, nah Ibu Bapak KTT, di sebelah kanan kita itu di sebelah sana ada Gedung BI yang mengadaptasi gaya arsitektural neoklasik. Nah, ini ada gereja Betel yang dibangun 10 tahun setelah gedung sate. Nah, ini ada balai kota ya. Nah, bandros yang kita naikin ini tadinya shelternya ada di balai kota. Tadinya shelternya ada di balai kota, karena masa pandemi jadi dipindahkan ke alun-alun karena balai kota untuk sementara ditutup ya. Ketika masa pemerintahan Bapak Ridwan Kamil sebagai wali kota, balai kota dibuka sebagai ruang publik umum dan diakomodiri dengan taman-taman ya, antara lain Taman Labirin, Taman Dewi Sartika dan kebun binatang ini ya. Nah, kalau Ibu Bapak KTT lihat bandros yang warna abu-abu dan warna kuning, nah tadinya shelternya ada di balai kota ya, tapi karena masa pandemi ada peraturan dan regulasi kesehatan yang berbeda. Oke, ini di sebelah kanan kita ada Jalan Aceh ya. Nah, di Jalan Aceh ini ada Museum Kota Bandung ya. Juga ada Bandung Planning Gallery ya. Di Bandung Planning Gallery itu adalah Ibu Bapak KTT bisa lihat rencana tata ruang Kota Bandung di masa depan ya. Nah, ini di sebelah kanan kita ada Tugu Kota Sahabat atau Sister City. Jadi Bandung punya proyek ya membuat helikopter Bell ya yang dipabrikasi oleh PT DI. Nah, sedangkan lisensinya didapat dari Fort Worth, Texas ya. Nah, inilah kenapa ada mitra Sister City ya, mitra kota dengan Fort Worth, Texas. Oke, di sebelah kanan kita ini ada Rumah Pangdam ya, udah kelihatan hijau-hijau dan gede banget ya, luas banget ya. Biasanya air mancurnya tuh nyala gitu, ngalir seger udah dilihatnya ya. Mungkin lagi hemat energi ya. Jadi
Oke, selain sister city yang satu itu, ini juga ada di depan kita ya. Nah, ini yang paling tua. Jadi ketika tahun 1960 Bandung dengan Braunschweig Jerman itu sudah mengadakan kerjasama pertukaran mahasiswa dalam bidang sains dan teknologi ya. Lalu di tahun kedua berkembang jadi di dalam bidang perekonomian dan kebudayaan. Nah, menurut wali kota Braunschweig Jerman ya, suasana di Bandung ketika tahun 1960 itu sangat mirip sekali dengan Braunschweig Jerman, baik cuacanya, kondisi geografis maupun sosiologisnya ya. Jadi keamanan penduduknya serta suasana dan cuaca yang sejuk ya. Nah, ini ibu bapak katanya nggak usah jauh-jauh ke Jerman ya, di Bandung aja udah mirip lebih ya. Oke, nah ini ada Simpang Merdeka ya. Kalau BIP udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, nggak bisa diungkapkan kata-kata, udah nyampe aja tahu-tahunya. Nah, kita berbelok ke Jalan Insinyur Haji Juanda ya. Nah, kalau warga Kota Bandung nih biasanya kalau ditanya lagi di mana, lagi di Dago katanya gitu, padahal Dagonya masih di atas ya, baru sampai di Jalan Insinyur Haji Juanda baru juga belok ya. Oke, nah ibu bapak teteh di sebelah kanan kita ini ada Bank BTPN. Ini juga merupakan salah satu bangunannya, merupakan salah satu bangunan cagar budaya ya. Nah, di gedung The Clickers atau Villa Tiga Warna inilah berita proklamasi di Bandung disiarkan ya. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu kan Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita ya, kemerdekaan bangsa Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 10 ya. Nah, itu sekitar jam 11 jam 10 ya. Berita tersebut baru sampai ke Bandung itu menjelang maghrib ya, dan disiarkan di Radio Domei yang posisinya ada di Villa Tiga Warna tadi atau gedung The Clickers ya. Nah, itu jam 19.00. Nah, untuk mengenang momentum penyiaran berita proklamasi tersebut, ini dia ada taman di sebelah kiri kita ya, dijadikan salah satu taman tematik dan dinamakan Taman Radio supaya warga Kota Bandung mengingat momentum penyiaran berita proklamasi di Radio Domei di gedung The Clickers atau Villa Tiga Warna ya. Nah, ini dulu juga tempat yang ketika tahun 80-an hits ya dengan gelailnya ya, tapi sekarang sudah jadi berubah branded jadi Superindo. Oke, nah ibu bapak teteh di depan kita ada persimpangan. Kalau lurus ke Dago itu, kalau ke kanan ke Jalan Diponegoro ya. Nah, kita mau belok ke Jalan Diponegoro nih. Tapi saya mau cerita sedikit, di sebelah kiri kita ada Jalan Sulanjana. Nah, Jalan Sulanjana ini ada kawasan namanya kawasan Balubur. Jadi toponimi kawasan Balubur ini diambil dari ketika masa kultur sesel atau tanam paksa, para bupati di Jawa Barat diwajibkan untuk membudidayakan serta menanam tanaman kopi. Nah, jadi bukan hanya ada di Bandung aja, tapi di Garut dan di Tasik juga ada kawasan bernama Balubur ya. Selain itu, selain tanaman kopi, tentu saja ada tanaman lain yang biasanya ditanami. Nah, salah satunya adalah rotan. Nah, rotan ini berjenis atau berspesies dago. Nah, jadilah kawasan Balubur dan Jalan Dago ya. Nah, tapi toponimi Jalan Dago itu beragam, bermacam-macam. Ada juga urban legend yang mengatakan toponimi Jalan Dago adalah dari padago-dago atau saling menunggu ya, atau dagoan Aldi ya, tungguin saya ya. Karena ketika masa itu mencari teman seperjalanan ya untuk menuju ke Bandung Utara ya, mengantisipasi dari begal, binatang buas, dan juga keenak ya, kalau jalan sendiri lebih enak kalau konvoy atau rame-rame ya. Nah itu, tapi kembali lagi kepada audiens, mana yang paling relevan ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sedikit bumbu-bumbu urban legend tuh seru malah ya. Oke, ibu bapak ya. Nah, kita sudah berada di Jalan Diponegoro ya. Tentu saja kita ingat banget sih waktu
pelajaran sejarah SD atau SMP ya, ngapalin perang di Penogoro dari tahun berapa sampai ke berapa ya. Nah, meskipun perang di Penogoro tidak berkontribusi langsung dalam sejarah Kota Bandung ya, tapi yang menarik adalah bab di Penogoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro ketika masa pengasingan beliau Sulawesi. Nah, ini sudah diakui menjadi World Heritage atau warisan dunia, warisan kekayaan dunia ya, diakui oleh UNESCO tentu saja ya. Nah, Babat Diponegoronya sendiri ini bukunya sekarang masih berada di Museum KLTV Belanda ya. Kenapa bisa sampai ke Belanda ya? Nah, itu harus jadi pertanyaan, harus jadi ini harus ada jawabannya ya. Oke, nah di sebelah kanan kita ini ada Jalan Trunojoyo ya, ini ada akomodasi kuliner nasi bancakan ya. Selain ada di sana, nanti kalau misalnya ini di sini juga ada, biasanya di sana rame. Nah, di sebelah sini juga ada ya. Jadi nasi bancakan ya, kayak tumpeng kecil-kecil, terus makanan tradisional. Di sebelah kanan kita udah bisa lihat gedung sate ya. Di sebelah sini ada Jalan Hayam Wuruk dan bisa mengakses Museum Gedung Sate serta Taman Gedung Sate ya. Nah, nanti kita lihat di mana satenya ya. Mungkin ibu bapak kakaknya sudah sering banget ya bolak-balik lewat Gedung Sate. Nah, ini dia menara Gedung Sate ya, air mancurnya juga SMT Poinnya yang baru saja direnovasi jadi lebih cantik. Nah, ibu bapak teteh bisa lihat di atas menara Gedung Sate ada 6 puntung halokus ya, sebagai penanda 6 juta gulden biaya yang dihabiskan ketika membangun Gedung Sate. Nah, ibu bapak teteh kalau diperhatikan kenapa Gedung Sate dibangun menghadap ke utara? Karena di sebelah utara kalau kita lihat ada lapangan gas ya. Ada sumber energi besar ya di sebelah utara, yaitu Gunung Tangkuban Perahu ya. Nah, Gunung Tangkuban Perahu ini adalah gunung api yang masih aktif ya. Jadi kenapa dibangun menghadap ke utara? Untuk mengamati aktivitas gunung api. Seandainya terjadi erupsi, bisa segera memanajemen mitigasi bencana alam yang tepat untuk mengevakuasi warga. Nah, ini adalah Jalan Cilaki. Di sini juga ada gerbang Gedung Sate dan bisa mengakses Museum PT Pos ya. Nah, oke, di sebelah kanan kita ada Taman Lansia yang nggak ada lansianya ya. Justru yang banyak adalah anak-anak ya dan remaja ya. Taman paling aman karena dijaga oleh DRW ya. Oke, nah di sebelah kiri kita ada Museum Geologi. Nah, di Museum Geologi ini sayang sekali ketika selama masa pandemi masih ditutup ya. Padahal Museum Geologi adalah salah satu museum terbaik di Asia Tenggara dan menampilkan artefak kepurbakalan serta geologi ya dalam bentuk katalog digital, juga diorama interaktif ya. Jadi dioramanya itu sudah ada efek animasi, efek cahaya, juga ada efek suara. Nah, selain itu juga di lantai 2 ada simulasi gempa ya. Kenapa diadakan simulasi gempa? Untuk mengedukasi para pengunjung ya, supaya memahami gejala alam serta mitigasi bencana alam yang tepat ketika terjadi gempa. Oke. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi kuliner. Ada HDL, ada alas daun ya. Ini HDL buat para penggemar seafood ya. Biasanya kan harus tunggu sampai sore atau malam ya. Tapi kalau sekarang di HDL sudah bisa diakses untuk makan siang ya. Nah, ibu bapak tante ini di depan ada pusat dakwah Islam ya. Warga Kota Bandung yang ingin mempelajari atau meningkatkan ilmu agama, di sini banyak sekali
komunitas-komunitas serta majelis-majelis yang membuka kelas-kelas tarbiyah ya dalam berbagai tingkat serta disiplin keilmuan yang berbeda-beda ya. Nah itu bisa diakses untuk umum ya. Mungkin ada pembatasan pengunjung selama masa pandemi ya. Oke. Nah Ibu Bapak Kang Teteh, sebentar lagi kita akan tiba di shelter geologi. Nah Ibu Bapak Kang Teteh nanti tunggu sebentar. Nanti ada petugas tiket yang akan naik. Kita tiketing dulu ya. Nah setelah tiketing Ibu Bapak Kang Teteh bisa snacking time, bisa jalan-jalan selama 15 menit ya. Kita transit nanti kembali lagi ke bandros yang abu-abu untuk melanjutkan perjalanan ke shelter alun-alun ya. Oke. Kita tunggu dulu ya, jangan kemana-mana sebelum tiketing berikut. Oke. Oke guys, kita udah sampai ke halte. Kita parkir dulu. Terima kasih.